Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jawa Timur masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal pada tahun 2029 mendatang. Hingga saat ini Partai Golkar belum menentukan sikap resmi dan masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPD Partai Golkar. Diskusi kajian putusan MK ini digelar di kantor DPD Golkar Jawa Timur pada Senin sore. Kegiatan ini menghadirkan pakar politik dan hukum tata negara, serta dihadiri jajaran pengurus DPD Golkar Jatim. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufti, kajian ini digelar agar para fungsionaris Golkar memahami putusan MK secara teoritis dan akademis, terutama terkait dampak putusan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, termasuk adanya jeda waktu 2 tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Partai Golkar sendiri belum menyatakan siap setuju atau menolak putusan MK tersebut karena masih menunggu instruksi langsung dari DPP Golkar. Meski demikian, Ali Mufti optimis putusan MK ini tidak akan mempengaruhi target perolehan kursi Partai Golkar pada pemilu mendatang. Kerja elektoral dan menjadi kunci untuk peningkatan perolehan kursi di parlemen. Kita ini mengkaji dari sisi akademik, biar seluruh fungsionaris Golkar ini memahami kerangka berpikirnya secara teoritis, secara akademik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kita undang pakar hukum tata negara, dan juga pakar dari ilmu politik untuk ngasih pencerahan kita atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Terus untuk di Jatim sendiri, langkah apa yang harus dilakukan untuk menaikkan suara dengan keputusan MK itu? Ya, keputusan MK itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan. Tapi kita ini setiap hari, setiap saat bekerja untuk partai dalam rangka meningkatkan elektoralnya. Apakah kita akan seperti MK atau nanti pemerintah sama DPR punya format baru, kita harus. Nah, intinya kita membuat pasukan lah. Pasukan ini biasa. Sementara itu, Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Jatim Sumardi menyatakan bahwa kader Golkar harus siap menghadapi perubahan sistem pemilu yang sudah diputuskan MK. Strategi partai pun harus disesuaikan, namun fokus utama tetap pada kerja elektoral yang meraih kursi di parlemen. Sendiri seperti tadi sudah disampaikan sama pimpinan, apapun itu kita kembali kepada lembaga MK itu kita sepakati dulu atau kita pahami dulu. MK ini sebenarnya lembaga yang bagaimana terkait dengan putusannya, ini kita sepakat dan tidak terkait dengan putusannya juga. Kalau saya melihat bahwa putusan MK itu merujuk pada undang-undang dan kewenangannya adalah putusannya adalah final and binding. Jadi apapun itu walaupun saat ini pro kontra dianggap melanggar undang-undang DOI terkait dengan kewenangan dan sebagainya. Tapi apapun itu kita melihat bahwa putusan MK ini kan salah satunya untuk memperbaiki sistem pemilu ya, terkait dengan persoalan-persoalan pemilu kemarin yang dianggap banyak tumpang tindih terkait dengan aturan main dan sebagainya. Ya, kita sambut positif lah terkait dengan putusannya. Seperti diketahui pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal pada tahun 2029, di mana pemilu presiden dan DPR RI digelar terlebih dahulu, disusul pemilu kepala daerah dan DPRD 2 tahun kemudian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Adi Suprayitno melaporkan.